Di Jepang, ada banyak pusat atau tempat pengungsian seperti sekolah yang ditetapkan sebagai pusat pengungsian bencana setempat. Orang-orang kini bisa mengungsi ke tempat pengungsian terdekat. Namun, jika kalian semua berlari keluar saat terjadi gempa, tindakan apa yang akan kalian lakukan bersama keluarga atau teman kalian setelah keluar? Bagaimana dengan Andika? Kurasa kebanyakan orang akan bingung apa yang akan dilakukan. Saya melihat orang-orang saling memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja. Tapi mereka cemas dan ragu untuk pergi ke tempat pengungsian karena mereka khawatir akan kejadian seperti kejahatan. Misalnya, apa yang akan terjadi pada rumah mereka kalau tidak ada orang di sana, dan juga sulit untuk pergi ke tempat pengungsian sehingga kebanyakan orang tinggal di rumah saudara mereka atau tetap berada di rumah mereka. Barang apa yang akan kamu bawa saat kamu berlari keluar ketika terjadi gempa? Yang pasti aku akan bawa dokumen atau berkas yang penting. Seperti apa contohnya? Seperti salinan kartu keluarga, akte kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas seperti kartu nomorku di Jepang. Jadi kami akan bawa berkas itu di saat kami keluar rumah, dan ada alasan yang lainnya. Tapi kalau di sini kita tinggal pergi saja ke kantor kelurahan kota yang ada di Jepang, kami bisa dengan mudah mendapatkan itu kembali. Kalau di Indonesia butuh waktu yang lama menerbitkan kembali surat-surat ini. Orang-orang berusaha agar tidak kehilangan berkas-berkas ini, selain juga untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya mengerti. Ya. Amira, sepertinya kamu cukup mengerti saat kita membicarakan berkas-berkas penting. Ya pastinya. Itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk membawa berkas-berkas saat pergi keluar dari rumah. Kamu mengerti betapa pentingnya itu, lebih penting daripada makanan. Berarti berkas lebih penting daripada makanan ya? Iya. Kami ingin melihat perilaku dan rencana evakuasinya. Jadi mari kita diskusi bersama bagaimana kota Iwaki belajar dari pengalaman gempa Jepang Timur dan mengubah rencana kota mereka yang berorientasi komunitas untuk membangun kembali kota. Kota Iwaki, kawasan Fukushima. Banyak orang tewas karena tsunami dan gempa besar Jepang Timur. Ada fasilitas yang dibangun di pantai untuk mengenang hari itu. Gedung Memorial Iwaki 311 dan Museum Revitalisasi dibangun pada bulan Mei 2020. Dan biasanya, kenangan akan bencana memudar setelah 11 tahun. Apalagi sebagian besar siswa SD dan SMP belum pernah mengalami bencana atau bahkan mereka sudah melupakannya. Kami telah menyiapkan beberapa fasilitas dengan touchscreen sehingga anak-anak pun dapat merasakan simulasi pengalaman bencana di museum ini. Misalnya, saat kau menekan tombol beranda, di manakah kalian saat itu akan tampil di layar. Dan saat kau menekannya, kalian berada di ruang tamu. Dengan menekan tombol ini, kamu bisa memperkirakan letak tempat yang berbahaya dan layarnya bisa disentuh. Misalnya bagaimana dengan jendela? Kalau jendelanya pecah, bagaimana dengan pemanas? Pemanasnya bisa jatuh. Mesin ini memudahkan pengunjung untuk merasakan gempa dan mengenali setiap tempat berbahaya. Terlebih lagi, museum kami bertujuan untuk menyampaikan peristiwa gempa pada anak-anak yang belum pernah mengalami gempa besar Jepang Timur atau kenangan gempanya sudah hilang. Kurasa peran utama kami adalah meneruskan pelajaran yang kami pelajari dari bencana kepada generasi mendatang. Ada penyintas gempa yang merasa tanggung jawabnya adalah mewariskan yang dia pelajari dari gempa besar itu pada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut atau mengunjungi daerah tersebut. Aku seorang pendongeng gempa yang terjadi 11 tahun lalu. Area ini terkena tsunami dan banyak orang tewas di sini. Aku adalah salah satu penyintas.
Sebagai penyintas, aku ingin ceritakan pada orang lain tentang pentingnya hidup. Sebanyak 116 orang tewas di area ini. Kenapa banyak sekali orang tewas? Sebagai korban, kurasa kita harus renungkan itu. Warga sekitar tahu bahwa tsunami akan datang. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengungsi. Aku ingin beritahu kepada yang lain, kalau orang tidak mengungsi, itu kenapa bisa seperti itu? Alasannya, tidak ada yang mengira tsunami sebesar itu akan datang. Pemikiran bahwa tsunami itu lebih kecil sangat bisa menurunkan kewaspadaan kita, dan pemikiran itulah membuat bencana menghantam kita. Hal-hal seperti refleksi diri, penyesalan akan hidup, hal inilah yang harus kuwariskan pada generasi mendatang. Dan itu adalah tugasku sebagai penyintas bencana. Pelajaran berharga butuh biaya besar. Di kota Iwaki, kami secara proaktif telah mengatur persiapan dan melakukan penyimpanan untuk pencegahan bencana serupa di masa mendatang dan mempromosikan pembangunan perkotaan yang melindungi penduduk. Inilah tempat pengungsi masuk saat terjadi bencana. Ini pusat pengungsian dan perlindungan. Lalu inilah gudang penyimpanan persediaan untuk menyimpan yang digunakan di pengungsian. Pada gempa bumi besar Jepang Timur 11 tahun lalu, kerusakan akibat tsunami merenggut lebih dari 300 jiwa di kota Iwaki. Lebih dari 200 pusat pengungsian dibuka saat itu. Namun kami menghadapi situasi di mana tidak ada cara untuk mengirimkan persediaan ke tempat pengungsian. Karena itu, persediaan evakuasi untuk beberapa hari pertama setelah bencana yang akan digunakan di pusat pengungsian ini harus disimpan terlebih dahulu di dekatnya. Di kota Iwaki, gudang persediaan seperti ini telah didirikan di 123 lokasi. Dan kami menyimpan makanan, pemanas, dan hal-hal seperti partisi di tempat ini. Mengonsumsi makanan yang tidak biasa kau makan sehari-hari bisa membuat korban sangat stres. Jadi, jika memungkinkan, setiap keluarga harus menyediakan makanan dan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama 3 hari dan bersiap jika terjadi bencana lagi. Untuk keajaiban alam yang kita tidak tahu kapan akan menyerang kita lagi, kota ini siap untuk melindungi kehidupan tanpa lengah. Di Indonesia, aku mendengar ada sebuah kata yang disebut gotong royong. Apa artinya? Gotong royong itu adalah menyelesaikan bersama-sama saat ada sebuah masalah besar yang ada di lingkungan masyarakat. Itu adalah konsep sosial yang ada di Indonesia. Saat aku masih sekolah di Indonesia, kami harus belajar soal konsep gotong royong. Gotong adalah membawa bersama-sama, jadi kita harus bersama. Dan royong sendiri artinya bersama dengan semua orang. Jadi gotong royong artinya saling bekerja sama dengan semua orang. Oh, itu datang dari semua orang yang mengambil alih masalah. Iya. Begitu rupanya, orang-orang saling tolong-menolong. Itu bagus sekali. Iya. Kamu belajar soal gotong royong ini apakah sejak kecil? Ya tentunya. Kalau saya sejak kecil, hari Sabtu itu adalah waktunya untuk gotong royong, yaitu hari bersih-bersih. Contohnya warga menanam bunga untuk mempercantik sekolah mereka dan membersihkan di area lingkungan sekolah kami. Itu semua merupakan contoh dari gotong royong. Ya, seperti itu yang kami tahu. Mungkin ini mirip dengan kata Jepang otagai sama, sebuah konsep saat seseorang dalam kesulitan, maka itu adalah masalah kita juga. Iya, mirip seperti itu. Artinya kita harus saling membantu. Itu adalah ungkapan yang bagus. Iya. Ya, benar. Tindakan dan keputusan cepat yang dibuat pada saat bencana akan menyelamatkan lebih banyak nyawa agar dapat meminimalisir jatuhnya korban.
Penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini tentang pencegahan dan mitigasi bencana. Tidak hanya itu, hadapi dan persiapkan dalam keseharian kita sebuah tindakan untuk melindungi hidup dan harta benda kalian sendiri.